Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan ijazah Jokowi sudah diterima Bonatua Silalahi tanpa sensor dari KPU. Isu mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, bukan sekadar perdebatan opini atau potongan dokumen yang beredar secara terbatas, melainkan sebuah langkah terbuka yang dilakukan secara langsung di hadapan lembaga resmi negara. Nama Bonatua Silalahi mendadak menjadi sorotan setelah untuk pertama kalinya ia menunjukkan salinan ijazah Presiden Jokowi yang bersumber langsung dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang membuat langkah ini berbeda dan menuai perhatian luas adalah satu hal penting. Dokumen tersebut telah dibuka tanpa sensor pada 9 item informasi yang sebelumnya ditutupi. Peristiwa ini terjadi di kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026. Di hadapan awak media, Bonatua menyampaikan bahwa dokumen tersebut bukan lagi sekadar arsip tertutup, melainkan akan dibuka ke publik secara luas. Ia menegaskan bahwa salinan ijazah itu akan diunggah melalui akun media sosial pribadinya agar bisa diperiksa secara langsung oleh masyarakat. Menurut Bonatua, langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi. Ia menilai bahwa polemik yang selama ini berkembang justru dipicu oleh beredarnya dokumen-dokumen tidak resmi, potongan gambar, hingga klaim sepihak yang sulit diverifikasi. Karena itu, ia mengajak publik untuk tidak lagi bergantung pada materi buatan pihak lain, melainkan memeriksa sendiri dokumen yang ia klaim berasal dari sumber resmi negara. Pernyataan Bonatua ini sontak memantik beragam reaksi. Di satu sisi ada pihak yang melihat langkah ini sebagai upaya meluruskan isu yang sudah lama beredar dan kerap digunakan sebagai alat serangan politik. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik keputusan membuka dokumen tersebut ke ruang publik, mengingat sensitifnya data pribadi dan status Jokowi sebagai kepala negara sebelumnya. Isu ijazah Presiden Jokowi sendiri bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, tudingan dan spekulasi terus muncul, terutama di ruang digital, mulai dari keaslian dokumen, institusi pendidikan, hingga prosedur administrasi yang digunakan. Meski berulang kali dibantah oleh pihak terkait, isu ini seolah tak pernah benar-benar padam. Langkah Bonatua membuka salinan ijazah yang telah dihilangkan sensornya dianggap sebagai babak baru dalam polemik tersebut. Ia menekankan bahwa publik memiliki hak untuk menilai secara objektif berdasarkan dokumen resmi, bukan berdasarkan rumor atau asumsi yang dibangun di media sosial. Namun di titik inilah perdebatan kembali menguat. Apakah keterbukaan total adalah solusi terbaik? Ataukah justru berpotensi membuka ruang baru bagi tafsir liar dan perdebatan tanpa ujung? Beberapa pengamat menilai bahwa transparansi memang penting dalam negara demokrasi. Terlebih, dokumen ini berkaitan dengan proses pencalonan presiden yang berada di bawah kewenangan KPU. Artinya secara administratif, dokumen tersebut telah melalui verifikasi resmi sebelum Jokowi ditetapkan sebagai calon dan kemudian terpilih sebagai presiden. Di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa normalisasi pembukaan dokumen pribadi pejabat publik bisa menjadi presiden berbahaya. Jika ijazah presiden bisa dibuka sepenuhnya ke publik, lalu di mana batas antara hak publik untuk tahu dan hak individu atas privasi? Bonatua sendiri menegaskan bahwa ia tidak bermaksud memperkeruh suasana. Ia mengklaim langkah ini justru diambil agar publik bisa berhenti berdebat tanpa dasar yang jelas. Dengan dokumen yang ia sebut berasal dari KPU dan tanpa sensor, masyarakat diharapkan bisa melakukan pengecekan secara mandiri dan rasional. Pernyataannya, jika kalian mau teliti, jangan pakai yang dibikin orang lain. Menjadi penekanan bahwa publik diminta mengandalkan data primer, bukan narasi yang dipelintir atau disebarkan secara sepihak. Meski demikian, unggahan dokumen ke media sosial tetap menyisakan pertanyaan. Di era digital, satu dokumen bisa ditafsirkan berbeda-beda tergantung sudut pandang, kepentingan, dan konteks yang digunakan. Apa yang bagi satu pihak dianggap bukti final, bagi pihak lain justru bisa menjadi bahan kecurigaan baru. Kasus ini juga kembali menyoroti peran media sosial sebagai ruang pengadilan publik. Ketika dokumen resmi diunggah ke platform digital,
Penilaian tidak lagi berada di tangan lembaga negara, melainkan di tangan warganet dengan latar belakang dan pemahaman yang beragam. Disinilah publik diuji. Apakah kita mampu bersikap kritis tanpa terjebak prasangka? Mampukah kita membaca dokumen secara utuh, atau justru hanya mencari bagian yang menguatkan keyakinan pribadi? Langkah Bonatua Silalahi, suka atau tidak, telah membuka diskusi besar tentang transparansi, kepercayaan publik, dan batas-batas informasi pribadi pejabat negara. Ini bukan lagi sekadar soal ijazah, tetapi tentang bagaimana bangsa ini menyikapi perbedaan pandangan di tengah derasnya arus informasi. Pada akhirnya, kebenaran administratif telah melalui proses negara. Namun, penerimaan publik sering kali bergantung pada kepercayaan, bukan hanya dokumen. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya dengan satu unggahan, melainkan dengan konsistensi, keterbukaan, dan kedewasaan dalam berdiskusi. Lalu menurut Anda, apakah langkah membuka salinan ijazah ini benar-benar akan mengakhiri polemik atau justru membuka perdebatan baru? Transparansi atau pelanggaran privasi, di mana seharusnya batas itu ditarik? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena suara publik adalah bagian penting dari demokrasi.